Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricky Febrian, NIM 2930279. Program Studi Teknik Pertambangan, kelas reguler Antam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau soal dari mata kuliah metalurgi umum. Yang pertama, jelaskan tentang ilmu metalurgi. Ilmu metalurgi adalah ilmu yang mempelajari tentang logam, baik dari segi fisika maupun kimianya, mulai dari keluar pertambangan hingga sampai siap untuk digunakan sesuai kebutuhan. Hal ini meliputi pengolahan bahan galian, metode ekstraksi, dan metalurgi fisika. Soal nomor 2. Jelaskan bidang ilmu metalurgi. Bidang ilmu metalurgi ada 3. Yang pertama, pengolahan bahan galian, di mana bahan galian akan diproses untuk keperluan selanjutnya. Contoh pengolahan bahan galian, screening atau pemisahan bahan galian berdasarkan ukuran, kemudian konsentrasi untuk meningkatkan kadar biji atau mineral, dewatering untuk menghilangkan atau mengurangi kadar air pada biji, kemudian material handling untuk menjaga atau menyimpan biji yang telah diproses. Hal ini berbeda-beda tergantung dari jenis atau mineral yang akan diolah. Cabang ilmu yang kedua adalah ekstraksi, yaitu praktik mengambil logam berharga dari biji dan pemurnian logam mentah yang diekstrak ke dalam bentuk logam murni, baik itu dengan cara teknik pirometalurgi, hidrometalurgi, maupun elektrometalurgi. Kemudian yang ketiga adalah cabang ilmu metalurgi fisika, yaitu pengetahuan mengenai fisika dari logam-logam dan paduan-paduan, umpamanya pada sifat mekanik atau sifat-sifat teknologi dan lain-lain. Contohnya seperti sifat kemagnetan, daya hantar panas atau listrik, dan lain-lain. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud pirometalurgi? Jelaskan tahapan yang penting dalam pengolahannya serta contoh logam yang diekstrak menggunakan metode tersebut. Pirometalurgi adalah proses ekstraksi yang menggunakan suhu tinggi. Adapun tahap yang penting dalam pengolahannya itu berbeda-beda tergantung jenis biji atau mineral yang ingin diolah. Contohnya, pengolahan nikel ore jenis oksida yang tahapan pentingnya itu berupa pretreatment, yaitu proses pengeringan biji dengan rotary dryer. Kemudian kalsinasi atau proses pre-reduksi yang berlangsung di rotary kiln menggunakan suhu sekitar 800 sampai 900 derajat Celcius untuk kemudian dilebur ke dalam electric furnace pada suhu 1500 sampai dengan 1600 derajat Celcius. Dua contoh logam yang diekstrak menggunakan metode ini ialah nikel dan besi. Lain pula halnya dengan proses pengolahan nikel ore jenis sulfida. Dan yang paling penting adalah pirometalurgi itu ialah proses ekstraksi atau pengolahan biji nikel yang menggunakan suhu tinggi sehingga membuat biji atau mineral itu berada pada titik lebur. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud hidrometalurgi? Jelaskan tahapan penting dalam pengolahannya serta dua contoh logam yang diekstraksi menggunakan metode ini. Hidrometalurgi adalah metode memperoleh logam dari sumbernya dengan melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam larutan berair. Biasa tahap dalam hidrometalurgi itu ada 3. Yang pertama pencucian atau pelindingan. Pada tahap ini biji dicuci dan cairan pelindingan yang harus menjalani konsentrasi ion logam, karena logam yang biasa ikut atau mineral berharga larut dalam cairan dan logam yang lain yang tidak diinginkan dihilangkan.
Kemudian pertanyaan nomor 5 atau yang terakhir. Mengapa logam memiliki titik lebur yang tinggi sehingga merupakan konduktor yang baik? Karena logam memiliki ikatan metalik yang kuat, makanya warnanya mengkilat, sehingga diperlukan suhu tinggi untuk memecah ikatan ini. Logam juga merupakan konduktor yang baik karena logam terdapat ikatan dengan elektron yang bergerak bebas antara atom logam seperti besi dalam bentuk lautan elektron. Dengan elektron yang bergerak bebas ini, maka listrik dapat mudah dihantarkan oleh logam. Sekian, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalam, terima kasih.